Halo teman sekalian, kembali lagi di Bahas oleh CPNS.com ya. Kali ini kita seperti biasa ingin bahas tentang soal UTBK SBMPTN ya, yang kelas Sosial dan Humaniora. Jadi isinya ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini ada soalnya, ya. Kita mulai. Oke, sebentar. Oke. Di bawah ini yang termasuk fase gerak menuju kedewasaan menurut Rostow adalah A. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat. B. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas. C. Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat. Ya. D. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional. E. Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat. Oke, ini ekonomi ya. Nah, di sini teman-teman pentingnya teman-teman ya untuk ya banyak baca, banyak tahu. Karena kalau nggak gitu teman bingung. Karena gini, fase gerak menuju kedewasaan. Ini aja udah bingung ya. Apa ini ya? Ini kata Rosto. Nah, ini juga siapa ini ya? Gitu. Makanya pentingnya banyak lagi yang soal ya. Yuk ya, subscribe channel ini ya sebagai bahan tambahan belajar kalian ya. Jadi sampaikan belajar di bimbel khusus SBMPTN. Di sini juga buat tambahan, oke. Lanjut, nah ini percuma kalau kalian nggak hafal teorinya gitu ya. Oke, bingung gitu yang mana gitu ya. Kedewasaan, ya apa yang A atau yang mana gitu ya. Dan langsung aja kita lihat ya. Jawaban dan pembahasannya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional, dan investasi ini berlangsung secara cepat. Fase gerak menuju kedewasaan menurut Rostow ya, meliputi 1. Merupakan perkembangan terus-menerus di mana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern. 2. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional, dan investasi ini berlangsung secara cepat. 3. Output dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk. 4. Barang-barang yang dulunya diimpor kini sudah dapat dihasilkan sendiri. Tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa take off dengan penerapan teknologi modern. Oke, jadi kata kuncinya adalah dengan penerapan teknologi modern, ya, dengan teknologi membuat ekonomi bisa meningkat, ya. Kenapa demikian? Ya, karena yang dulunya impor, ya, sekarang sudah bisa bikin sendiri, ya. Lapangan usaha juga makin mudah buatnya, ya, sehingga apa, ya, outputnya naik gitu ya, sehingga apa, ya, pendapatannya bisa bertambah, ya. Pendapatan bertambah berdampak pada apa? Ya, pendapatannya bertambah, pendapatannya naik sehingga punya tabungan, ya, tabungannya naik. Itu turunnya kurang lebih ya, gimana? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ya Allah. Sorry. Lanjut ya.
Ya. Di bawah ini yang merupakan bentuk restrukturisasi BUMN adalah A. Menciptakan kepemilikan masyarakat atas persero, B. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, C. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat, D. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, E. Meningkatkan intensitas persaingan usaha. Oke, kata kuncinya adalah ini ya, bentuk restrukturisasi BUMN. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, bentar. Ya, jadi kata kuncinya adalah di bentuk restrukturisasi BUMN. Nah, kalau yang A menciptakan kepemilikan masyarakat atas persero ini enggak ya, bukan restrukturisasi ya, ini namanya IPO ya. Ini ke saham alias jadi perusahaan TBK. Ya, alias apa sih istilahnya privatisasi ya. Misalnya kalau kalian suka lihat nih ya, bank TBK ya, atau misalnya PLN Persero ya, nah seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya kata kuncinya restrukturisasi apa sih teman-teman? Nah, restrukturisasi ya ini ya, itu adalah istilah dalam manajemen ya, di mana biasanya dalam satu perusahaan itu ada tindakan untuk mereorganisasi atau mengatur kembali organisasinya ya, itu dalam hal misalnya struktur hukumnya, struktur kepemilikan, struktur operasional, dan struktur lainnya yang ada di perusahaan tersebut. Intinya itu supaya apa? Supaya perusahaan tersebut dapat lebih menguntungkan atau lebih sesuai dengan kebutuhannya, jadi lebih baik aja gitu ya. Gitu. Nah, ini jawabannya yang mana ya? Jawabannya yang E ya. Apa jawabannya yang E? Karena pilihan A, B, C, dan D itu merupakan tujuan dilakukannya privatisasi. Apa itu privatisasi? Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi atau dinasionalisasi. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini istilah lagi ya. Selisih yang diperoleh investor di pasar perdana ketika nilai jual yang ditawarkan lebih besar dari harga nominal disebut, nah ini juga bingung ya, harga awal gitu. Intinya adalah selisih yang diperoleh investor di pasar perdana ketika nilai jual yang ditawarkan lebih besar daripada harga nominal disebut ada capital gain, capital loss, agio, disagio, atau kupon. Nah ini ekonomi banget ya. Yang mana nih gitu ya. Jawabannya adalah yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasannya. Ini adalah pengertian dari jawaban yang ada. Oke. Capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain adalah nilai selisih harga jual lebih besar daripada nilai belinya. Jadi misalnya harga jualnya 1.500, harga belinya 1.000, maka ada selisih ya, untung 500 rupiah. Capital loss, nilai selisih harga jual lebih kecil daripada harga belinya. Harga jualnya misalnya 1.500, harga belinya 2.000, maka dia rugi 500 rupiah. Misalnya per lembar gitu ya. Oke. Ini rugi 500. Nah, kalau disagio apa? Disagio adalah selisih nilai jual ditawarkan lebih kecil dari harga nominal. Nah, kalau yang atas nih ngomongin untung rugi ya.
untung rugi dalam jual beli. Nah, kalau teman-teman biar take home message-nya atau misalnya yang harus diingat adalah cara bedanya kalau kapital itu ngomongin untung rugi antara nilai jual sama nilai beli ya. Selisihnya ya. Tapi kalau ada kata-kata agio, agio gitu, agio apa sih? Aigo adanya itu yang di film Korea gitu ya. Nah, kalau agio itu ngomongin apa sih selisih apa sih nilai jual yang ditawarkan lebih kecil daripada harga nominal. Jadi ada kata-kata harga nominal, teman-teman. Kalau ada kata-kata harga nominal, wah harga nominal nih berarti bilangnya yang agio ya. Ngomongin harga jual sama harga nominal ya, itu berarti agio gitu ya. Tapi kalau ngomongin nilai jual dan nilai beli itu ya ngomongin kapital, bisa kapital gain, bisa kapital loss. Tapi kalau ngomongin nilai jual dan harga nominal itu berarti agio ya, tinggal dilihat disagio atau agio gitu ya. Jadi kalau di asgio adalah selisih nilai jual yang ditawarkan lebih kecil daripada harga nominal. Nah, kalau agio berarti kebalikannya ya. Jadi nilai jual yang ditawarkan itu lebih besar dibandingkan harga nominal gitu ya. Ini di asgio. Gitu, ini yang mau jadi ekonom ya. Gitu teman-teman ya, seperti itu. Oke. Oke. Lanjut ya. Lanjut yuk. Nah, kupon. Terakhir, apa itu kupon? Kupon itu keuntungan berupa suku bunga atas pemberian dana yang disepakati. Suku bunga bisa tetap walaupun mengambang sesuai kesepakatan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Ini berarti yang kayak ini ya, keuntungan. Itu suku bunga. Ya. Ini berarti ngomongin suku bunga. Oke, ya. Pesan yang pentingnya adalah teman-teman, kalau tadi kapital itu ngomongin nilai jual dan nilai beli, AG itu ngomongin nilai jual yang ditawarkan dengan harga nominal, kalau kupon ngomongin suku bunga. Ya, suku bunga apa? Suku bunga yang ditawarkan dalam apa? Jadi kalau kita ngasih dana, titip dana, pinjemin dana, nah itu ada suku bunga yang dijanjikan sebagai keuntungan. Nah, itu namanya kupon ya. Kupon itu bisa tetap, bisa juga mengambang sesuai dengan kesepakatan dengan jangka waktu tertentu. Nah, ini misalnya contohnya kalian sekalian di spanduk-spanduk KPR pemilikan rumah ya. Misalnya KPR 10% fix per tahun gitu ya. Teman-teman sekarang kamu udah bisa bedain ya antara kapital, agio, dan kupon. Sekali lagi pesan untuk di rumah adalah ya, kapital itu ngomongin antara, kita lihat deh sini ya. Kapital ngomongin antara ya harga jual dengan nilai beli ya, sama harga belinya. Kalau agio ngomongin antara nilai jual dengan harga nominal ya. Kalau kupon apa? Kupon tuh ngomongin suku bunga ya, keuntungan gitu ya. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Oke, kita udah banyak bahas soal, masa juga udah panjang-panjang. Kita akhiri dulu video ini, jadi itu dulu, kita berdoa bersama ya. Oke, teman-teman, admin doakan semoga teman-teman yang nonton video ini ya diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan, dicita-citakan ya, diimpikan. Amin. Nah, kemudian jangan cuma kakaknya doang, tapi juga mendapatkan jurusan atau prodi ya, program studi yang memang diinginkan gitu ya, misalnya mau jadi ekonomi atau hukum atau apa gitu ya. Ya, amin amin ya robbal alamin ya. Sekian teman, terima kasih.